Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat sehat dan sempat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah barokah ini. Amin. Kedua kalinya, tak lupa kita aturkan salawat beserta salam atas junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan pidato singkat yang berjudul Lestarikan Budaya. Indonesia memiliki kekayaan. Semua suku memiliki budaya lokal yang berbeda-beda. Kebudayaan sangatlah indah dan unik. Tak heran jika banyak orang-orang yang ingin belajar tentang kebudayaan Indonesia. Kita sebagai warga Indonesia harus melestarikan budaya Indonesia karena kita tinggal di tanah air tercinta ini. Jangan sampai budaya Indonesia hilang karena zaman dan kebudayaan lain. Banyak cara untuk melestarikan budaya Indonesia. Salah satunya belajar bahasa lokal, tradisi, dan cara memasak makanan khas berbagai budaya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, salah satunya nikmat sehat dan sempat, agar kita bisa berkumpul di tempat insyaallah berkah ini. Amin. Kedua kalinya, mari kita aturkan salat beserta salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam gelap menuju alam yang terang benderang dengan kata lain minaz zulumati ilan nur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul luas atau besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita tahu, luas dan besarnya ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga kita tidak bisa menghitungnya atau mengukurnya. Namun hanya kita saja yang malas untuk mengerjakannya. Jadi oleh sebab itu kita dianjurkan untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada bulan Ramadan ini agar kita terhindar dari nasib yang buruk serta dosa yang sangat besar. Salah satu untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu berzikir, bersolawat, dan berdoa. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah barokah ini. Yang kedua kalinya, tak lupa pula kita lanturkan kepada baginda kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang
dengan kata lain minaz zulumat ilan nur. Baiklah, pidato kali ini saya akan membahas tentang hikmah ketulusan sedekah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedekah menjadi salah satu ibadah yang paling besar, ibadah yang ternilai pahala besar dan tercatat di dalam Al-Quran. Sedekah juga menjadi bagian untuk berderma kepada sesama, terlebih kepada orang yang membutuhkan. Sehingga secara esensi sedekah berhubungan dengan vertikal dengan horizontal. Dan berhubungan dengan muamalah Allah dan muamalah muannas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 18 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innal musaddiqina wal musaddiqati aqradu qardan hasana yudha'afu wa lahum ajrun karim. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik itu laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapatkan pahala yang mulia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan naik pas minik, jalan-jalannya ke kota Jakarta. Bertemu lagi dengan nada akan menyampaikan tausiah bertema bulan Ramadan. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam wa ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja beserta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya seperti nikmat sehat dan sempat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya-Allah barakah ini. Kedua kalinya, tak lupa pula kita haturkan salawat beserta salam kita atas junjungan alam Nabi besar, yakni Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang menderang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur, yakni ad-dinul Islam. Yang saya hormati para asatiz dan teman-teman seperjuangan. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul puasa sebagai perisai dalam perbuatan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, As-siyamul junnah, fa idza kana yaumus shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yashab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyakul anni amrawun shaimun. Yang artinya, puasa adalah perisai. Maka pada suatu hari jika ada seseorang di antara kalian yang sedang berpuasa, janganlah ia berkata keji dan janganlah ia pula berteriak-teriak. Jika ia dicaci maki dan jika ia diajak untuk berkelahi, hendaklah ia berkata, "Aku sedang berpuasa." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini dapat kita simpulkan bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan dahaga saja, akan tetapi menjauhi kita dari segala perbuatan-perbuatan maksiat seperti
seperti berkata kasar, marah-marah, dan segala bentuk perbuatan-perbuatan dosa lainnya. Dengan demikian, puasa menjadi tameng yang melindungi kita dari perbuatan-perbuatan yang menjauhi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan mendorong kita agar berakhlak mulia. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم, yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa tujuan utama dari puasa adalah mencapai derajat ketakwaan dan juga melatih kesadaran diri untuk selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga puasa melatih seseorang mukmin untuk menahan hawa nafsunya dan menjauhi segala perbuatan maksiat. Sekarang Nada mau nanya nih kepada teman-teman. Mulai dari yang kiri. Ngantuk nggak dengar tausiah Nada tadi? Kalau yang kanan? Kalau ngantuk, ada satu solusinya, yaitu bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ramadan tajalla mabtasama tubalil abdi iza gtanama. Ramadan tajalla mabtasama tubalil abdi iza gtanama. Ramadan ulah lazama tubalin nafsi bitaqwa. Ramadanu zamanul barakati, Ramadanu zamanul hasanati, Ramadanu zamanul barakati, Ramadanu zamanul hasanati, Ramadanu tahdal salawati tumahu sibi maulaha. Nah, sekarang berhenti ngantuk kan? Nah, kalau masih, mari kita lanjutkan tausiah tadi. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang tidak meninggalkan perbuatan maksiat dan perkataan dustanya, maka Allah tidak butuh atas segala perbuatannya yang menahan lapar dan hausnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa puasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, akan tetapi juga kita bisa melatih lisan, hati, dan seluruh anggota kita dari perbuatan maksiat.
Jika seseorang tidak mau melakukan hal tersebut, maka puasanya akan hilang dari nikmat dan keutamaannya. Oleh karena itu, marilah kita menjadikan puasa ini menjadi perisai yang dimana melindungi kita dari perbuatan-perbuatan maksiat dan melatih diri kita untuk menahan amarah dan menekan perkataan yang sia-sia dengan cara melakukan hal-hal yang baik seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan bersedekah. Semoga dengan menjalani ibadah puasa ini kita mendapatkan ketakwaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Beli papan dengan aluminium. Sekian. Demikian tausiah saya pada malam ini. Jika ada kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala dan jika ada kekurangan itu dari diri saya pribadi. Beli papan dengan aluminium. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.